Dunia voli internasional kembali diramaikan oleh dua nama besar yang dulu pernah menghiasi panggung Proliga Indonesia, Marina Markova dan Megawati Hangestri Pertiwi. Kedua pemain yang pernah menjadi pusat rivalitas panas di Liga Voli Tanah Air, itu kini resmi bermain di dua klub raksasa Turki, Vakufbank Istanbul dan Fenerbahce Opet. Tak pelak, reuni mereka di Eropa menjadi sorotan utama di awal musim Liga Voli Turki 2025-2026. Mau tahu info berita menarik lainnya? Tonton terus video ini sampai selesai. I think overall, I would say this exact pressure. I feel like we don't have this, but privilege. Pada musim 2023-2024 Proliga Indonesia, Marina Markova tampil mengesankan bersama Jakarta Electric PLN. Dengan tinggi badan menjulang dan pukulan tajam khas pemain Eropa Timur, Markova menjadi salah satu pemain asing paling dominan dalam liga tersebut. Di sisi lain, Megawati Hangestri, pemain asli Indonesia yang memperkuat Jakarta BIN, tampil sebagai bintang lokal yang tak kalah mencolok. Dikenal dengan julukan Megatron, Megawati dikenal memiliki spike keras dan insting menyerang luar biasa. Pertemuan keduanya dalam berbagai laga Proliga kerap menjadi magnet perhatian. Setiap kali Jakarta Electric PLN berhadapan dengan Jakarta BIN, suasana panas tak terelakkan. Bukan hanya karena tensi antar tim, tapi juga karena persaingan langsung antara Markova dan Megawati di lapangan. Keduanya mewakili dua kutub kekuatan. Markova dengan gaya permainan Eropa yang efisien dan bertenaga, sementara Megawati mengandalkan kecepatan, ketepatan, dan semangat juang khas pemain Asia Tenggara. Rivalitas ini menjadi sajian utama Proliga dan menambah warna persaingan antar klub Indonesia. Sebelum berlabuh ke Fenerbahce, Megawati telah lebih dulu mengukir sejarah di Liga Voli Korea Selatan bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Di sana, ia tidak hanya menjadi top scorer timnya, tetapi juga menunjukkan perkembangan luar biasa dalam visi bermain, pertahanan, dan konsistensi. Keputusannya untuk hijrah ke Turki dinilai sebagai langkah strategis dalam mematangkan karier profesionalnya di Eropa. Dan dengan statusnya sebagai salah satu bintang Asia Tenggara yang paling menjanjikan, kehadirannya di Fenerbahce otomatis mendapat sorotan besar dari publik voli internasional. Pertemuan pertama antara Vakifbank dan Fenerbahce di musim depan dipastikan menjadi sorotan dunia. Tidak hanya karena kedua klub merupakan kandidat kuat juara, tetapi juga karena duel dua bintang, Markova versus Megawati. Pelatih Vakifbank, Giovanni Guidetti, bahkan secara tersirat menyebut nama Megawati dalam konferensi pers saat memperkenalkan pemain barunya. Kami tahu Fenerbahce memperkuat tim mereka dengan pemain luar biasa. Kami harus siap menghadapi gaya permainan cepat dan berani yang mereka bawa, terutama dari Asia, ujarnya sambil tersenyum. Banyak pengamat menilai bahwa rivalitas Markova-Megawati bisa menjadi cerita baru yang menarik di panggung voli Eropa. Dari persaingan di Proliga Indonesia, mereka kini siap memanaskan salah satu derby paling prestisius di dunia voli klub. Dalam wawancara eksklusif dengan media lokal Turki, Marina Markova mengomentari kedatangan mantan rivalnya ke Liga Turki. Saya sangat mengenal Megawati. Kami pernah bersaing sengit di Indonesia. Dia bukan pemain yang bisa diremehkan. Meski ini musim pertamanya di Eropa, saya percaya dia akan memberikan kejutan besar. Fenerbahce mendapatkan pemain yang berbahaya, ujar Markova. Markova menambahkan bahwa Megawati adalah pemain yang punya kekuatan mental kuat, sesuatu yang dibutuhkan di liga dengan intensitas tinggi seperti di Turki. Ia juga mengakui bahwa bermain melawan Megawati selalu menjadi tantangan tersendiri. Dia mungkin tidak sebesar saya secara fisik, tapi dia punya kecepatan, akurasi, dan semangat luar biasa. Saya yakin dia akan cepat beradaptasi di sini, tambahnya. Pertandingan antara Vakufbank dan Fenerbahce kini tidak hanya menjadi duel dua klub legendaris Turki, tetapi juga panggung reuni Markova dan Megawati. Banyak pengamat menyebut duel keduanya sebagai salah satu storyline paling menarik musim ini. Bahkan beberapa media Turki telah menjuluki keduanya sebagai Ratu Asia yang kini berseteru di Eropa.
Tak sedikit penggemar voli dari Indonesia dan Rusia yang mulai mengikuti perkembangan Liga Turki hanya demi melihat kelanjutan rivalitas dua bintang ini. Media sosial pun ramai dengan perbincangan dan prediksi mengenai siapa yang akan lebih bersinar di musim ini. Di sisi lain, sebagai tuan rumah, Vietnam berhasil memanfaatkan statusnya itu untuk tampil apik sepanjang fase penyisihan AFC Nations Cup 2025 ini. Tim yang dilatih oleh Nguyen Tuan Kiat menuntaskan pertandingan terakhir di Pool A yang berlangsung di Dong An Competition Hall, Hanoi dengan baik. Melawan Australia pada Kamis, 12/6/2025. Kemarin, Vietnam berhasil menorehkan kemenangan sempurna 3 Hussasom, 25-11, 25-14, 25-15. Kemenangan dalam laga berdurasi kurang dari 1 jam tersebut membuat Tran Thi Thanh Thuy alias 4T DKK melaju ke babak semifinal AFC Nations Cup 2025. Pada fase 4 besar ini, Vietnam sudah ditunggu oleh Kazakhstan yang finish sebagai runner-up di Pool B di bawah Filipina. Dalam perjalanannya, tim yang ditangani oleh Rishad Giliazudinov sempat mengalahkan Indonesia yang dimotori Yola Yuliana dengan skor telak 3-0. Akan tetapi, Kazakhstan melaju ke babak 4 besar ini dengan membawa catatan suram di mana mereka harus mengakui keunggulan Filipina di laga terakhir. Menghadapi laga melawan Kazakhstan, Nguyen Tuan Kiat sebagai pelatih menilai kinerja timnya akan sangat bergantung kepada performa middle blocker. Satu nama yaitu Tran Thi Bich Thuy mendapatkan sorotan setelah performanya di laga terakhir melawan Australia tak cukup mumpuni. Sebagai middle blocker, P-Volley yang musim lalu menjadi saingan Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea bersama GS Caltech Seoul KIXX itu meninggalkan catatan. Bich Thuy menyumbang 3 poin selama melawan Australia dengan statistik keberhasilan blocking yang juga tidak cukup memuaskan. Melalui pertandingan terakhir tersebut, Bich Thuy dinilai tidak berhasil tampil di luar ekspektasi para staf pelatih. Kendati demikian, Bich Thuy dianggap sudah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek permainannya setelah menjalani pengalamannya berkarir di negeri ginseng. Berproses di GS Caltech membuat kemampuan blocking Bich Thuy berjalan lebih bagus dari sebelumnya. Penampilan Bich Thuy dalam beberapa pertandingan terakhir tidak di luar ekspektasi staf pelatih. Kata Tuan Kiat, dilansir dari The Thao 247, Bich Thuy sudah menjadi penyerang yang baik, terutama dalam hal back pass. Setelah perjalanan ke luar negeri di Korea Selatan, semua orang melihat bahwa ia lebih profesional.